Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kisah kali ini mengisahkan pengalaman mengerikan sebuah keluarga yang nekat menginap di rumah tua yang terkenal sangat angker di Surabaya. Mereka terjebak dalam serangkaian peristiwa supranatural yang sangat menakutkan, termasuk penampakan hantu keluarga yang tragis dan kutukan kuno yang melingkupi rumah tersebut. Dengan keberanian dan bantuan seorang paranormal, mereka berhasil mengungkap kebenaran di balik teror itu dan mengusir roh-roh jahat yang mengganggu mereka. Namun, sebelum kita lanjut cerita ini, dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan hidupin tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Bagaimana kelanjutan cerita kali ini? Langsung saja kita simak ceritanya. Rumah Darmo, teror keluarga hantu. Di sudut kota Surabaya terdapat sebuah rumah tua yang dikenal dengan sebutan Rumah Darmo. Rumor-rumor yang beredar menyebutkan bahwa rumah itu telah kosong selama puluhan tahun setelah tragedi mengerikan yang menimpa keluarga yang pernah tinggal di sana. Namun, pada suatu malam yang gelap gulita, sebuah keluarga nekat memutuskan untuk menginap di rumah itu tanpa mengetahui bahaya yang menunggu. Keluarga tersebut terdiri dari pasangan suami istri Michael dan Sarah, serta dua anak mereka, Maya dan Reza. Mereka baru saja pindah ke Surabaya dan kesulitan mencari tempat tinggal yang cocok. Mendengar rumah hantu Darmo, mereka memutuskan untuk menginap di sana sementara mencari rumah yang lebih baik. Saat pertama kali mereka memasuki rumah itu, udara terasa dingin dan atmosfer yang menyelimuti rumah terasa mencekam. Namun, mereka mengabaikan perasaan tak nyaman itu dan mulai menjelajahi rumah. Seiring malam semakin larut, peristiwa-peristiwa aneh mulai terjadi. Maya, anak pertama mereka, seringkali melihat bayangan-bayangan aneh bergerak di antara bayang-bayang gelap. Reza, sang anak laki-laki, merasakan sentuhan dingin di belakang lehernya, padahal tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Michael dan Sarah pun mulai mendengar suara-suara aneh yang datang dari dalam dinding, seringkali berupa desisan menakutkan dan gelak tawa yang menyeramkan. Malam berikutnya, ketegangan semakin meningkat. Mereka semua terbangun oleh suara langkah kaki yang bergema di seluruh rumah. Ketika mereka berusaha mencari sumber suara itu, mereka menemukan pintu rahasia di ruang bawah tanah. Tanpa berpikir panjang, mereka memutuskan untuk menjelajahi ruangan itu. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan foto-foto keluarga yang pernah tinggal di rumah itu. Namun, ada satu foto yang membuat mereka terpengerangah. Sebuah keluarga yang wajah-wajahnya terlihat pucat dan anggota keluarganya terlihat menyeringai dengan mata yang kosong. Tiba-tiba lampu-lampu di ruangan itu mati dan terdengar suara-suara hantu yang menakutkan. Mereka berusaha keluar dari ruangan itu, namun pintu rahasia itu tiba-tiba tertutup rapat, mengurung mereka di dalamnya. Dengan ketakutan yang memuncak, mereka berusaha mencari jalan keluar
sambil dikejar oleh penampakan-penampakan hantu keluarga yang mengerikan. Namun, apapun yang mereka lakukan, mereka tidak bisa meninggalkan rumah itu. Pada akhirnya, mereka menemukan catatan tua di dalam ruangan itu yang menjelaskan bahwa keluarga yang pernah tinggal di rumah itu telah jatuh korban atas kutukan lama yang melanda tempat itu. Satu-satunya cara untuk mengakhiri kutukan itu adalah dengan mengungkap kebenaran di balik tragedi keluarga itu dan memberi mereka kedamaian. Dengan berani, keluarga ini memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut dan mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik rumah Darmo. Setelah menemukan fakta yang tersembunyi selama puluhan tahun, mereka berhasil membebaskan roh-roh penasaran itu dan melarikan diri dari rumah itu sebelum terlambat. Setelah melarikan diri dari rumah Darmo, keluarga itu kembali ke kehidupan mereka yang normal. Tetapi pengalaman mereka yang sangat mengerikan di rumah itu tidak pernah lepas dari pikiran mereka. Mereka terus merenungkan apa yang mereka temui dan mengungkap di dalam rumah itu. Maya dan Reza seringkali terbangun di malam hari oleh mimpi-mimpi buruk tentang penampakan hantu yang mengejar-ngejar mereka di lorong-lorong gelap rumah Darmo. Michael dan Sarah pun terus mengalami rasa takut dan paranoid yang melingkupi mereka, bahkan ketika mereka kembali ke rumah baru. Namun, kejadian-kejadian aneh tidak berhenti setelah mereka meninggalkan rumah itu. Mereka mulai melihat bayangan-bayangan aneh dan mendengar suara-suara misterius di rumah baru mereka. Awalnya mereka mengira itu hanyalah hasil dari stres dan trauma yang mereka alami di rumah sebelumnya. Tetapi kejadian-kejadian itu semakin intens dan nyata. Pada suatu malam ketika Michael dan Sarah sedang tertidur pulas, mereka terbangun oleh suara-suara aneh di lorong. Saat mereka bangun dan mencoba mencari sumber suara itu, mereka menemukan bahwa pintu rumah mereka terkunci rapat, tanpa ada yang mengunci dari dalam. Dengan cemas mereka berusaha mencari jalan keluar, tetapi setiap kali mereka mendekati pintu, suara-suara aneh semakin kuat, dan bayangan-bayangan mengerikan mulai muncul di sekeliling mereka. Mereka merasa seperti terjebak di dalam rumah mereka sendiri, dengan entitas-entitas misterius yang mengepung mereka dari segala arah. Dalam keputusasaan, mereka memutuskan untuk memanggil seorang paranormal untuk membantu mereka mengusir roh-roh yang mengganggu. Setelah menyelidiki rumah mereka, paranormal itu menemukan bahwa rumah Darmo dan rumah baru mereka terhubung oleh kekuatan gaib yang tak terbayangkan. Dengan ritual khusus, paranormal itu berhasil mengusir roh-roh jahat yang menghantui keluarga itu dan menghentikan kutukan yang melingkupi rumah mereka. Setelah itu, kehidupan keluarga itu kembali normal tanpa gangguan dari alam gaib. Meskipun mereka berhasil mengatasi teror yang menghantui mereka, pengalaman mereka di rumah Darmo dan di rumah baru itu tetap menjadi sebuah misteri yang tak terlupakan. Dan meskipun mereka meninggalkan rumah Darmo, kenangan akan teror keluarga hantu tersebut akan terus menghantuinya sepanjang hidupnya. Demikian akhir cerita singkat kali ini. Terima kasih buat kalian yang masih menyimak cerita ini sampai habis. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dalam pengucapan saya. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Salam cerita Bapak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.